amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Lakukan tendangan penjuru, ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Dan Jordan Henderson menjadi alasan Tom Hye bisa tampil menggila saat timnas Indonesia kalahkan Vietnam. Tampaknya kemenangan Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi hal yang istimewa untuk Tom Hye. Adapun kemenangan atas Golden Star sendiri diakui oleh Tom berkat pertemuannya dengan Jordan Henderson. Tom Hye menyebutkan bahwa pertemuannya dengan Jordan Henderson memberikan banyak manfaat buat dia, khususnya saat ia membela timnas Indonesia melawan Vietnam pada Selasa 26 Maret 2024 lalu. Pada debut pertamanya, Tom bermain penuh 90 menit dan tampil impresif dengan memberikan 1 assist untuk membantu skuad Garuda menang 3-0 melawan Vietnam. Shin Tae-yong pastikan ada pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Siapakah dia? Dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membeberkan bahwa akan ada beberapa nama pemain naturalisasi baru. Hal tersebut disampaikan oleh Shin Tae-yong setelah berhasil mengalahkan Vietnam 3-0 pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia. Dalam pesta kemenangan yang diraih timnas Indonesia, ada andil dari beberapa pemain keturunan atau naturalisasi. Pemain keturunan seperti Ragnar Uratmangun, Jae Itses, Tom Hye, Nathan Choaon berhasil menunjukkan kontribusinya. Meskipun nama-nama di atas baru bergabung dengan timnas Indonesia, namun langsung bisa membantu tim yang diasuh Shin Tae-yong. Bahkan, tambahan pemain naturalisasi sangat berarti bagi pelatih asal Korea Selatan ini. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Shin Tae-yong. Bukan hanya itu, Shin Tae-yong membocorkan sebelum Juni 2024, PSSI diklaim akan menambah pemain naturalisasi baru. Seperti diketahui saat ini, ada 1 nama yang masih dalam proses naturalisasi, dan dia adalah Martin Paes, kiper asal FC Dallas atau Major League Soccer. Selain nama Martin Paes, belum diketahui secara pasti apakah ada tambahan lain yang akan dinaturalisasi bersama kiper FC Dallas tersebut. Daftar 15 pemain timnas Indonesia yang bisa turun di Piala Asia U23 2024 Qatar. Timnas Indonesia U23 membutuhkan kekuatan penuh untuk menandingi timnas Qatar U20, timnas Australia U20, dan timnas Jordania U20 di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 akan berkancah di Piala Asia U23 di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu ditargetkan lolos dari penyisihan grup. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia U23 perlu memanggil para pemain terbaiknya untuk Piala Asia U23 termasuk dari timnas senior. Dari skuad timnas senior kontra timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 15 diantaranya masih berusia di bawah 23 tahun dan bisa membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Ke-15 nama itu adalah Hernando Ari Sutaryadi yang berumur 22 tahun, Adi Satrio 22 tahun, Rizky Ridho 21 tahun, Nathan Choaon 22 tahun, Muhammad Ferrari 20 tahun, hingga Justin Hubner 20 tahun. Selain itu juga Pratama Arhan 22 tahun, Elkan Bagot 21 tahun, Marcelino Ferdinand 19 tahun, Ivar Jenner 20 tahun, Witan Sulaiman 22 tahun, Arhan Fikri 19 tahun, Ramadan Sananta 21 tahun, Rafael Struik 21 tahun, dan Hoki Caraka 19 tahun. Dari ke-15 pemain tersebut, 7 diantaranya berkarir di luar negeri meliputi Nathan Choaon, Rafael Struik dan Ivar Jenner di Belanda, Justin Hubner di Jepang, Marcelino Ferdinand di Belgia, dan Pratama Arhan di Korea Selatan.
Mengingat Piala Asia U23 tidak masuk kalender FIFA, PSSI harus bernegosiasi dengan klub-klub baik di dalam maupun luar negeri untuk melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Melobi kesebelasan domestik dan Asia kemungkinan akan lebih mudah ketimbang internasional, sebab Piala Asia U23 juga bakal diikuti Timnas Jepang U23 dan Timnas Korea Selatan U23. Resmi, dua pilar Timnas Indonesia akan absen melawan Irak. Dua pilar Timnas Indonesia usai laga menghadapi Vietnam di Stadion Maidin Nasional, Hanoi pada tanggal 26 Maret 2024 dipastikan akan absen ketika menjamu Irak. Bahkan, dua pilar yang akan absen melawan Irak ketika Timnas Indonesia menang 3-0 dari Vietnam. Mereka turut bermain di atas lapangan. Padahal, kedua pemain ini sering diandalkan oleh Shin Tae-yong, bahkan mereka selalu mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia dan tidak pernah absen. Pertandingan melawan Irak menjadi laga penting bagi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Bagaimana tidak, pasukan Garuda hanya butuh satu kali menang saja untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena saat ini pasukan Garuda bertengger di posisi kedua Grup F dengan 7 poin, sementara Vietnam hanya mengemas 3 angka sekaligus menempati urutan ketiga. Sisa pertandingan putaran kedua pra Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri hanya menyisakan 2 laga. Anak asuh Shin Tae-yong yang bakal melawan Irak dan Filipina di kandang sendiri. Tetapi, pasukan Garuda nampak harus rela kehilangan sosok pemain andalannya lantaran terkena akumulasi kartu kuning. Mereka adalah Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya. Kedua pemain ini mendapat kartu kuning ketika bermain di kandang Vietnam. Witan Sulaiman menerima kartu kuning pada menit ke-66 setelah melanggar pemain Vietnam. Padahal ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pemain asal Persija ini juga menerima kartu kuning. Begitupun dengan Ricky Kambuaya. Ia menerima kartu kuning setelah melakukan pelanggaran cukup keras ke pemain Vietnam, tepatnya di menit 90+6. Padahal sebelumnya pemain asal Dewa United ini telah tercatat pernah menerima 1 kartu kuning juga. Praktis, Shin Tae-yong resmi kehilangan 2 tumpuannya yang selalu ia andalkan. Sejak Piala AFF 2020, baik Ricky maupun Witan dalam catatan kepelatihan Shin Tae-yong, mereka selalu mendapatkan panggilan.